Inilah momen Presiden Prabowo Subianto mengunjungi dan berkeliling stasiun Manggarai sekaligus meninjau kesiapan stasiun ditemani Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Seskap Letkol Teddy Indrawijaya Selasa siang. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga memeriksa kesiapan kereta petani dan pedagang dan memastikan ongkos kereta disubsidi hingga 60%. Sudah ada. Jadi dia cek langsung. saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya. Barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Kursinya sampai. Ongkosnya mungkin Pak ditetapkan. Apanya? Ya tadi saya sudah katakan. Ongkos disubsidi pemerintah 60%. Semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang, dianya tetap disubsidi 60%, barangnya nggak bayar. Di tengah kunjungannya, Prabowo juga menyapa warga saat berada di stasiun Manggarai. Warga pun antusias bertemu dengan Presiden Prabowo. Sementara saat mencoba gerbong rel kereta listrik atau KRL baru dari stasiun Manggarai ke stasiun Tanah Abang baru, Presiden Prabowo duduk bersama sejumlah penumpang umum juga berbincang dengan warga. Setelah menjajal langsung KRL komuter lain dari stasiun Manggarai ke Tanah Abang, Prabowo memuji pelayanan kereta di Indonesia. Prabowo memuji pelayanan kereta di Indonesia tidak kalah dengan kereta yang ada di luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai yang dipimpin Angela Tanusudibio terus mendorong penurunan ambang batas parlemen sebesar 4% yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Langkah ini dinilai dapat meminimalisir hilangnya 17 juta suara rakyat akibat partai politik pilihannya tidak lolos ambang batas parlemen seperti pada pemilu 2024 lalu. Dukungan ini disampaikan Sekjen DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah saat menghadiri acara silaturahmi parpol non-parlemen yang digelar di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Semua punya hitungan kita, mau 0%, mau berapa persen, yang pasti adalah tidak 4%. Karena kita juga punya pemahaman bahwa disproporsional ini jangan sampai terjadi lagi untuk pemilu-pemilu berikutnya. 17,3 juta yang itu harus dikonversi menjadi kursi itu tidak terjadi. Mendorong penerapan ambang batas parlemen di bawah 4% menjadi komitmen partai yang dikenal dengan Partai Kita ini dalam menjaga prinsip kedaulatan rakyat serta representasi politik masyarakat di parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, terus menunjukkan komitmennya dengan memajukan pasar modal Indonesia dengan menghadirkan point of sales di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya melalui pembukaan kantor cabang ke-30 di Tebet Timur dalam Tebet, Jakarta Selatan yang diresmikan langsung oleh Direktur Capital Market MNC Sekuritas, Aven. Perusahaan sekuritas terbaik dengan reputasi dan beragam penghargaan ini juga memberikan edukasi mengenai gaya hidup anak muda sehingga bisa menjadi titik awal perkenalan anak muda dengan investasi di pasar modal. Kita berharap MNC Sekuritas Cabang Tebet ini yang berlokasi di kafe dapat menjadi magnet lah bagi para anak muda untuk mulai berinvestasi, dan kita berharap dari sini akan tercipta investor-investor yang berkualitas demi pasar modal di Indonesia. Jadi pasar saham ini kan salah satu instrumen investasi, gitu loh. Jadi kita harapkan lebih banyak masyarakat Indonesia lebih melek investasi. MNC Sekuritas Tebet, Jakarta Selatan diharapkan menjadi pusat edukasi dan layanan investasi bagi masyarakat sekitar, khususnya generasi muda yang ingin memulai investasi. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Ini kapan rubuhnya? Roboh rumahnya, aspalnya roboh semua, longsor. 3 rumah di Jalan Sumur Jambu 2B, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur mengalami rusak berat akibat longsor pada saluran air. Beberapa dinding rumah warga retak hingga pagar rumah roboh. Selain itu, 2 rumah warga lainnya juga ikut terdampak kerusakan.
Peristiwa ini terjadi saat warga tengah melakukan pembongkaran pagar rumah untuk revitalisasi saluran air. Perbaikan saluran air dilakukan karena terjadi kemiringan pada aspal jalan. Pengerjaan ini ya ini di luar dugaan. Akhirnya ketarik ya terjadinya kayak gini. Dari abrasi juga pengaruh. Memang awalnya memang dari abrasi, memang saluran ini memang udah tua juga. Sebenarnya udah lama ini sampai ke jalan ini udah. Nah, ini kenapa kok bisa yang ini bisa rubuh? Nah, ini kita mau dikaji dari pihak SDA untuk kedepannya. Sementara pihak kelurahan telah mengajukan surat kepada Bajis dan PMI untuk perbaikan rumah warga. Sedangkan perbaikan saluran air ini telah diserahkan ke bagian sumber daya air SDA untuk dikaji ulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah momen Presiden Prabowo Subianto mengunjungi dan berkeliling stasiun Manggarai sekaligus meninjau kesiapan stasiun ditemani Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Seskap Letkol Teddy Indrawijaya Selasa siang. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga memeriksa kesiapan kereta petani dan pedagang dan memastikan ongkos kereta disubsidi hingga 60%. Sudah ada. Jadi dia saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya. Barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Kursinya sampai. Ongkosnya mungkin Pak Apanya? Ya tadi saya sudah katakan. Ongkos disubsidi pemerintah 60%. Semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang dianya tetap disubsidi 60%, barangnya nggak bayar. Di tengah kunjungannya, Prabowo juga menyapa warga saat berada di stasiun Manggarai. Warga pun antusias bertemu dengan Presiden Prabowo. Sementara saat mencoba gerbong rel kereta listrik atau KRL baru dari stasiun Manggarai ke stasiun Tanah Abang baru, Presiden Prabowo duduk bersama sejumlah penumpang umum juga berbincang dengan warga. Setelah menjajal langsung KRL komuter lain dari stasiun Manggarai ke Tanah Abang, Prabowo memuji pelayanan kereta di Indonesia. Prabowo memuji pelayanan kereta di Indonesia tidak kalah dengan kereta yang ada di luar negeri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.